Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah kita bersyukur ya, tidak terasa puasa kita semakin jalan terus. Semoga sisa-sisa Ramadan ini nanti betul-betul semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik kita kali ini ialah bersahabat dengan musibah. Ini kedengarannya aneh. Tetapi kata para arifin, seandainya orang tahu apa makna di balik musibah itu, mungkin banyak di antara kita yang berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku musibah. Jadi musibah itu adalah suatu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Musibah itu juga berfungsi sebagai surat cinta Allah terhadap hambanya. Sekian lama Allah mengundang kita naik ke langit dalam bentuk surat undangan putih, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, kekayaan, kepintaran. Tapi tidak pernah kita menggubris panggilan Allah itu. Nah, kali ini Allah mengundang kita dengan undangan merah dalam bentuk musibah. Nah, saya ingin tanya kepada para pemirsa nih. Kira-kira kalau kita kena musibah, ditimpa musibah, apalagi musibah besar, yang paling pertama kita panggil siapa? Kan Allah kan, Tuhan. Nah, kita panggil Allah yang pertama. Jadi kalau Allah yang kita panggil pertama, maka kita pun yang manggil pada saat kita musibah itu adalah hati kita yang menjerit memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya katakan bahwa musibah itu lebih sering tampil sebagai surat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita sadar setelah mendapatkan musibah. Anaknya meninggal. Tadinya nggak pernah sholat. Begitu anaknya meninggal, sholat. Ya. Ketika dia kekayaannya sedang numpuk, tapi tiba-tiba pilot, kebakaran, atau ditangkap, atau kecelakaan, tiba-tiba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya musibah itu kalau kita lihat apa akibatnya, apa efeknya, itu lebih banyak merupakan undangan Allah naik ke langit. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan bahwa tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia mendatangkan siksaan lebih awal di dunia, supaya nanti besok di akhirat itu lunas. Tanda-tanda jika Allah tidak mencintai hambanya, dia melakukan pembiaran hambanya untuk melakukan dosa maksiat, tapi ingat, balasannya nanti di akhirat dalam bentuk neraka. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa satu hari kita dilanda penyakit demam, Allah akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Coba, jangan-jangan kalau kita demam, ya Allah panjangkanlah demamku sampai 10 hari. Berarti kan 10 tahun dosa kita itu akan diampuni kan. Nah, di balik setiap musibah itu selalu ada pembersihan dosa. Selalu ada pensucian diri. Tidak ditimpakan sebuah musibah terhadap seseorang, melainkan itu pencuci dosa di masa lampau. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para pemirsa, kita jangan terlalu membenci berlebihan musibah itu. Sebab boleh jadi musibah itu adalah jalan keselamatan buat kita. Seandainya kita tahu hakikat di balik musibah itu sebagai pengampunan dosa, maka itu sebagai pencucian dosa, maka mungkin kita akan seperti tadi menyetujui pendapatnya para ulama tasawuf yang mengatakan bahwa musibah itu adalah surat cinta Tuhan. Nah, jadi para pemirsa, jangan lari dari kenyataan hidup. Musibah terimalah dengan tenang, terimalah dengan penuh hikmah, maka insya Allah musibah itu akan menjadi anak tangga menuju langit. Ya, tidak sedikit di antara orang yang ditimpa musibah, itu justru lentingannya naik ke atas itu lebih bagus. Nah, jadi jangan pernah mengutuk musibah. Tapi mari kita bersahabat dengan musibah. Ada teman saya, temannya Pak Dr. Nisar Shihab tuh, di Amerika, dia ahli anestesia. Rasanya di penyakit itu kan. Nah, sekian ratus orang diteliti, ternyata apa hasil penelitiannya? Orang yang punya agama, orang punya keyakinan, manakala ditimpa penyakit, itu hanya akan maksimum merasakan penyakitnya itu sekitar 60-80%. Tapi kalau orang yang punya agama, punya keyakinan yang sangat kuat, ya
Itu tadi 60-80%, tapi kalau nggak punya keyakinan, nggak punya agama, itu bisa sampai 200%. Hanya flu biasa, nggak ke kantor. Semua orang ikut sakit. Hanya lubang giginya sedikit, semua orang di rumahnya sakit gigi. Kenapa? Ya, dia nggak punya pengalaman untuk menjalani musibah. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan musibah, berpengalaman, maka sekalipun kanker stadium 4, dia tetap tersenyum dan dia menganggap musibah itu adalah inilah tandanya Allah membuat aku nanti akan dekat dengannya dan menghapuskan dosaku. Bukankah penyakit itu nanti akan berfungsi sebagai penghapus dosa masa lampau? Bahkan penyakit kanker dalam hadis Nabi itu kalau orang mati karena penyakit kanker itu mati syahid. Jadi musibah dalam bentuk penyakit, musibah dalam bentuk apapun juga, ya itu kita harus sabar. Insya Allah dengan sabar menghadapi dan merasakan musibah itu, maka Allah akan mengurangi rasa sakit dan beban hidup yang kita alami. Nah, semoga Allah memberikan daya tahan mental, spiritual, daya tahan tubuh juga sekaligus untuk menjalani kehidupan di masa depan, sehingga virus-virus manapun juga tidak akan mengganggu perjalanan hidup kita, dan insya Allah tetap kita akan tegar menjalani sisa kehidupan ini dengan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.